Chapter 16, Culture and Organizational Change. Baik, pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah perilaku organisasi yang mana diampu oleh dosen kita yang paling cantik yaitu Ibu Dr. Nova Mardiana SEMM akan membahas materi bab 16 yaitu budaya dan perubahan organisasi yang mana akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari kelompok 5. Oke, mula-mula kita akan mengetahui tujuan pembelajaran dari bab ini. Adapun yang pertama yaitu dapat mendeskripsikan karakteristik umum dari budaya organisasi. Yang kedua dapat menunjukkan cara bagaimana budaya disalurkan pada karyawan. Yang ketiga dapat mengidentifikasi faktor yang dapat menciptakan atau menjaga budaya. Yang keempat mampu membandingkan efek fungsional dan disfungsional dari budaya organisasi terhadap orang dan organisasi. Yang kelima dapat menjelaskan kesamaan dan perbedaan dalam menciptakan budaya positif, etis, dan inovatif. Yang keenam dapat membahas bagaimana perubahan beroperasi baik di dalam maupun di luar organisasi. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu mampu membandingkan 4 pendekatan utama dalam mengelola perubahan organisasi. Hai semua, nama saya Qori Asarafin Hussein dengan NPM 22 110 110 70. Perkenalkan, nama saya Natania Tasya Ardelia dengan NPM 22 11 0 11 11 4. Perkenalkan, nama saya Petri Diki Marindra dengan NPM 2251 011 021. Nama saya M. Hafiz Rahmatawapa, NPM 2211011060. Perkenalkan, nama saya Nisa Hikmah Nabila dengan nomor NPM 2251 011016. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Miftoni dengan NPM 221101154. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Kurniawan dengan NPM 22510111042. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi mengacu pada sistem makna bersama yang dipegang oleh anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lain. Nah, sistem makna bersama ini mencakup nilai-nilai keyakinan dan asumsi yang menjadi ciri organisasi. Yang pertama, menyaring apa yang menjadi perhatian karyawan. Kedua, diwujudkan secara fisik dalam bentuk simbol materi, contohnya seperti seragam, patung, dan lain-lain. Ketiga, membentuk landasan makna bersama di antara anggota suatu organisasi. Salah satu kerangka paling umum yang menggambarkan organisasi budaya sebagai memiliki beberapa nilai yang bersaing, yaitu klan. Sebuah budaya berdasarkan afiliasi manusia, karyawan menghargai keterikatan, kolaborasi, kepercayaan, dan dukungan. Kedua, adhokrasi. Budaya yang berbasis pada perubahan, karyawan menghargai pertumbuhan, keragaman, perhatian terhadap detail, stimulasi, dan otonomi. Ketiga, pasar. Budaya berdasarkan prestasi. Karyawan menghargai komunikasi, kompetensi, dan persaingan. Keempat, hierarki. Budaya yang didasarkan pada stabilitas. Karyawan menghargai komunikasi, formalisasi, dan rutinitas. Apakah organisasi memiliki budaya yang seragam? Nah, budaya organisasi memiliki persepsi yang dimiliki oleh para anggota organisasi. Pernyataan tentang budaya organisasi hanya valid jika individu dengan latar belakang berbeda atau pada tingkat berbeda dalam organisasi menggambarkan budaya tersebut dengan istilah yang sama. Nah, budaya dominan mengungkapkan nilai-nilai inti yang dianut oleh sebagian besar anggota dan memberikan organisasi kepribadian yang berbeda. Subkultur cenderung berkembang dalam organisasi besar sebagai respon terhadap masalah atau pengalaman umum yang dihadapi sekelompok anggota di departemen atau lokasi yang sama. Namun, subkultur bisa begitu kuat sehingga secara halus menolak budaya resmi dan tidak menyesuaikan diri. Jika organisasi hanya terdiri dari subkultur, budaya organisasi yang dominan akan menjadi kurang kuat. Aspek-aspek makna bersama dari budaya baik dalam budaya dominan maupun subkultur. Subkultur bahkan telah terdeteksi di tingkat negara atau bangsa, terbentuk karena imigrasi, asimilasi imigran baru, atau perbedaan kelas di antara masyarakat.
Setiap perusahaan memiliki budayanya sendiri yang mempengaruhi cara orang berinteraksi, cara mereka bekerja, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Ketika seorang karyawan baru mulai bekerja di sebuah perusahaan, dia harus diberi pengarahan tentang kebijakan organisasi. Ada 7 cara karyawan mempelajari budaya dalam organisasi. Yang pertama yaitu interaksi aktif. Berinteraksi dengan rekan kerja atau otoritas manajerial mengungkapkan banyak hal tentang budaya organisasi. Manusia mempunyai kepribadian dan kemampuan yang beragam. Selanjutnya yang kedua adalah pengelolaan kegiatan. Berbagai kegiatan hiburan seperti acara olahraga, seminar, dan lomba diselenggarakan oleh beberapa kelompok. Hal ini tidak hanya meningkatkan semangat kerja karyawan, tetapi juga membantu mereka merasa menjadi kontributor yang berharga bagi perusahaan. Dan yang ketiga, bahasa dan cerita. Berbagai cerita atau peristiwa besar dari sejarah perusahaan kepada karyawan adalah salah satu cara paling efektif untuk mempromosikan budaya perusahaan kepada mereka. Mereka mengembangkan keterkaitan emosional dengan organisasi dan didorong untuk mengambil kepemilikan atas pekerjaan mereka. Berbagai bahasa digunakan, beberapa di antaranya khusus untuk suatu tempat atau komunitas. Yang keempat yaitu upacara dan ritual. Perusahaan memiliki beberapa prosedur inti baik formal maupun informal. Cara perusahaan memandang karyawannya dan kebutuhan mereka berdampak besar pada perkembangan budaya tempat kerja. Jika suatu perusahaan mempunyai peristiwa penting yang diperingati secara berkala, hal itu akan menentukan nilai-nilai dan ritual organisasi tersebut. Yang kelima, imbalan yang diberikan. Karyawan diberikan imbalan yang berbeda-beda tergantung pada tingkat pekerjaan mereka dan kewajiban yang menyertainya. Dan yang keenam, simbol. Simbol adalah teknik yang sangat baik untuk mewakili suatu budaya yang tidak memerlukan banyak komunikasi verbal. Banyak pesan tersirat seperti logo, label kantor, gelar yang terkait dengan sebutan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Apapun industri atau jenis pekerjaannya, kepemimpinan merupakan komponen penting dalam menggambarkan budaya perusahaan. Nilai-nilai perusahaan dapat rusak parah jika pemimpin perusahaan tidak memelihara lingkungan yang menarik dan merangkul kontribusi setiap karyawan. Di sini saya akan menjelaskan poin mengenai membuat dan mempertahankan budaya. Di mana yang pertama ialah bagaimana budaya dimulai. Kebiasaan, tradisi, dan cara umum suatu organisasi dalam melakukan suatu sebagian besar disebabkan oleh apa yang telah dilakukan sebelumnya dan seberapa sukses organisasi tersebut dalam melakukannya. Hal ini membawa kita pada sumber utama sebuah organisasi. Penciptaan budaya terjadi melalui 3 cara, yaitu yang pertama, para pendiri cenderung mempekerjakan dan mempertahankan karyawan yang berpikir dan merasakan hal yang sama. Kedua, mereka mensosialisasikan karyawan terhadap cara berpikir dan perasaannya. Dan yang terakhir yaitu perilakunya pendiri mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri mereka dan menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Kita lanjut yang kedua yaitu menjaga budaya tetap hidup. Adapun 3 kekuatan ini menjadi peran bagian yang sangat penting dalam mempertahankan budaya. Yang pertama ada praktik seleksi atau perekrutan, tindakan manajemen puncak, dan metode sosialisasi. Misalnya orientasi, pelatihan, dan termasuk karyawan baru. Yang pertama seleksi. Tujuan eksplisit dari proses seleksi adalah untuk mengidentifikasi dan merekrut individu-individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk bekerja dengan sukses. Proses seleksi juga memberikan informasi kepada pelamar. Mereka yang merasakan adanya konflik antara nilai-nilai mereka dan nilai-nilai organisasi dapat menyingkirkan diri mereka sendiri dari kelompok pelamar atau bahkan berpura-pura masuk ke dalam organisasi dengan berpura-pura bahwa mereka memiliki nilai yang sama dengan organisasi. Yang kedua yaitu manajemen puncak. Melalui kata-kata dan perilaku, para eksekutif senior menetapkan norma-norma yang menyaring organisasi. Melalui kata-kata dan perilaku, para eksekutif senior menetapkan norma-norma yang menyaring organisasi tentang, misalnya apakah risiko pengambilan yang diinginkan, seberapa banyak kebebasan yang diberikan manajer kepada karyawan, seragam yang harus dikenakan oleh karyawan, dan perilaku apa yang diinginkan dan dihargai.
Yang ketiga yaitu sosialisasi. Sosialisasi dapat membantu meringankan masalah yang banyak dilaporkan karyawan ketika pekerjaan baru mereka berbeda dari apa yang mereka harapkan dan dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan karyawan dalam memandang pekerjaan mereka lebih ke depan. Kita dapat menganggap sosialisasi sebagai sebuah proses dengan 3 tahap, yaitu prakedatangan, pertemuan, dan metamorfosis. Yang pertama, tahap sebelum kedatangan. Tahap prakedatangan mengakui bahwa setiap orang datang dengan seperangkat nilai, sikap, dan harapan mengenai pekerjaan dan organisasi. Yang kedua ada tahap pertemuan. Proses seleksi dapat membantu menginformasikan calon karyawan tentang organisasi. Saat masuk ke dalam organisasi, anggota baru memasuki tahap perjumpaan dan menghadapi kemungkinan-kemungkinan itu, ekspektasi tentang pekerjaan, rekan kerja, atasan, dan organisasi di dalamnya. Mungkin berbeda dari kenyataan. Ya, dan yang terakhir yaitu tahap metamorfosis. Untuk mengatasi masalah apapun yang ditemukan selama tahap perjumpaan, anggota baru berganti atau melewati tahap tersebut, yaitu tahap metamorfosis. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh budaya? Budaya adalah perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan memberikan standar mengenai apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh karyawan. Budaya merupakan mekanisme penentu dan kontrol yang memandu dan memperkerjakan sikap dan perilaku. Lalu ada fungsi kebudayaan. Yang pertama, budaya mempunyai peran yang menentukan batasan. Lalu yang kedua, budaya menyampaikan rasa identitas bagi anggota organisasi. Lalu yang ketiga, budaya memfasilitasi komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. Lalu yang keempat, meningkatkan stabilitas sistem sosial. Lalu di sini ada sistem organisasi. Budaya yang kuat didukung oleh aturan regulasi formal, yaitu infrastruktur organisasi yang memastikan bahwa karyawan akan bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Untuk mendorong inovasi menuju organisasi yang terdesentralisasi, seperti bab tentang struktur organisasi, membuat budaya menjadi lebih penting dari sebelumnya. Namun, ironisnya, hal ini juga membuat pembentukan budaya yang kuat menjadi lebih sulit. Budaya sangat mempengaruhi tawaran pekerjaan, kinerja yang menguntungkan, iklim tempat kerja yang aktif telah dikaitkan dengan kepuasan pelanggan dan organisasi yang lebih tinggi. Lalu ada budaya sebagai aset. Budaya dapat berkontribusi terhadap keuntungan organisasi dalam banyak hal. Perusahaan seperti Google, Adobe, dan Samsung baru-baru ini menduduki peringkat sebagai organisasi terbaik untuk bekerja mengingat budaya mereka yang sangat baik. Karyawan menulis tentang Adobe bahwa organisasi memberikan dampak positif bagi dunia. Fokusnya pada etika dan keberlanjutan, menjelaskan beberapa budaya dan iklim terkait yang mempengaruhi sikap dan perilaku dalam organisasi. Materi selanjutnya yaitu mempengaruhi budaya organisasi. Jadi seperti yang kita telah diskusikan, budaya suatu organisasi itu biasanya ditentukan oleh para pendirinya sendiri dan seringkali sulit untuk diubah. Nah, idealnya juga budaya ini dibentuk oleh seorang pendiri atau beberapa pendiri yang merencanakan dengan cermat budaya organisasi sebelumnya untuk menciptakan fondasi yang kuat untuk menghadapi masa yang krisis dan juga keberhasilan. Namun pada kenyataannya, budaya organisasi sering berkembang secara alami seiring berjalannya waktu. Ketika kita memandang perkembangan budaya sebagai proses yang berkelanjutan dan dilakukan melalui setiap karyawan, kita dapat melihat cara untuk meningkatkan aspek positif dan etis dari lingkungan tersebut yang akan kita bahas selanjutnya. Bagian pertama yaitu mengembangkan budaya yang positif. Pada awalnya, menciptakan budaya positif mungkin terdengar sangat naif atau bahkan seperti konspirasi ala Dilbert. Namun, hal yang membuat kita percaya bahwa tren ini akan bertahan adalah tanda-tanda bahwa praktik manajemen dan penelitian organization behavior atau
perilaku organisasi semakin mendekati satu sama lain. Budaya organisasi juga yang positif menekankan pada perkembangan kekuatan karyawan, memberikan lebih banyak penghargaan daripada hukuman, dan mendorong vitalitas dan pertumbuhan individu. Oke, mari kita pertimbangkan masing-masing area ini. Untuk yang pertama, yaitu mengembangkan kekuatan karyawan. Budaya organisasi yang positif menekankan perkembangan kekuatan karyawan sebagai kunci untuk meningkatkan keterlibatan dan kinerja. Tucker menyoroti bahwa banyak orang yang tidak menyadari potensi mereka, dan Gallup menegaskan bahwa karyawan yang dapat menggunakan kekuatan mereka secara teratur lebih terlibat dalam pekerjaan. Oleh karena itu, perusahaan yang berfokus pada membantu karyawan menemukan manfaat kekuatan mereka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keterlibatan. Studi kasus dari perusahaan manajemen investasi di Inggris menunjukkan bahwa penggunaan pelatih untuk membantu karyawan memahami kekuatan mereka dapat menghasilkan peningkatan keterampilan, adaptasi terhadap perubahan, dan peningkatan kinerja secara keseluruhan. Nah, dengan demikian, pengembangan kekuatan karyawan bukan hanya investasi dalam individu, tapi juga strategi bisnis yang cerdas untuk meningkatkan daya saing dan juga produktivitas. Yang kedua, yaitu memberi penghargaan lebih banyak daripada hukuman. Meskipun banyak organisasi fokus pada penghargaan eksternal seperti gaji, promosi, bahkan pengakuan terhadap prestasi kecil karyawan memiliki dampak besar. Beberapa manajer bahkan ragu memberikan pujian karena takut membuat karyawan itu malas atau merasa bahwa pujian tidak dihargai. Namun pandangan ini dapat merugikan karena pujian telah terbukti menjadi motivator yang kuat. Bahkan Charles Schwab menyatakan bahwa semangat persetujuan lebih efektif dalam meningkatkan kinerja daripada semangat mengkritik. Meskipun karyawan tidak selalu meminta pujian, memberikan pengakuan atas apresiasi mereka, bahkan prestasi mereka, dapat meningkatkan semangat produktivitas mereka. Validasi dan keikutsertaan aktif karyawan dalam menciptakan budaya positif dapat membangun inklusi sosial dan perasaan bahwa mereka merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Poin yang ketiga yaitu mendorong vitalitas dan pertumbuhan. Jadi organisasi yang mengakui perbedaan antara pekerjaan dan karir cenderung mendapatkan yang terbaik dari karyawan mereka. Budaya yang memandang karyawan sebagai lebih dari sekedar roda dalam mesin, tapi sebagai individu yang berkontribusi tidak hanya pada aktivitas organisasi, tapi juga pertumbuhan pribadi dan profesional mereka, dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan karyawan. Untuk contoh seperti inisiatif perkembangan bakat Plan People First yang sukses dari Chevrolet Autoglass menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan termuka mengakui nilai membantu orang tumbuh sebagai kunci kesuksesan mereka. Dengan fokus pada pengembangan bakat, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki orang-orang yang terbaik yang berkontribusi pada keunggulan berorganisasi. Yang keempat yaitu batasan budaya positif. Sementara menciptakan budaya positif dalam organisasi dapat memiliki manfaat, pendekatan ini tidak boleh diambil secara ekstrim. Beberapa perusahaan mungkin mengadopsi elemen-elemen budaya positif seperti kebijakan kesejahteraan karyawan atau inisiatif kreatif, namun batas-batas juga harus diakui. Budaya positif yang terlalu dipaksakan dapat menjadi kontraproduktif. Budaya positif yang terlalu dipaksakan dapat menjadi kontraproduktif, menciptakan tekanan yang tidak realistis dan merugikan secara psikologis bagi karyawannya. Dan penting juga untuk memahami bahwa nilai positif tidak selalu dapat diterapkan secara universal, dan budaya positif yang diinginkan oleh suatu organisasi dan dapat bertentangan dengan nilai industri atau masyarakat tertentu. Oleh karena itu, organisasi perlu bersikap objektif dan tidak mengorbankan efektivitasnya dalam upaya untuk menciptakan budaya yang positif. Konsep toxic positivitas juga perlu kita waspadai, di mana tekanan untuk selalu bersikap positif dan menciptakan stigmatisasi dan memaksa karyawan untuk menyembunyikan aspek-aspek negatif atau alami dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, keseimbangan antara menciptakan budaya positif dan mempertahankan realisme secara fleksibilitas dapat mengatasi tantangan, merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan organisasi. Oke, untuk bagian kedua yaitu mengembangkan budaya etika. Meskipun terdapat perbedaan antara industri dan juga budaya etika memiliki beberapa nilai dan proses bersama. Oleh karena itu, para manajer dapat menciptakan budaya dan iklim yang lebih etis dengan mematuhi prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, jadilah panutan yang terlihat. Jadi, karyawan akan melihat tindakan dari manajemen puncak sebagai patokan perilaku yang tepat. Tapi, setiap orang juga dapat menjadi panutan untuk mempengaruhi suasana atau etika secara positif.
Jadi kita harus menyampaikan pesan secara positif. Untuk yang kedua yaitu komunikasikan harapan etika. Setiap kali kita berperan dalam kapasitas kepemimpinan, minimalistis ambiguitas etika dengan membagikan kode etik yang menyatakan nilai utama organisasi dan peraturan penilaian yang harus diikuti oleh karyawan. Untuk poin ketiga yaitu berikanlah pelatihan etika. Jadi seperti menyelenggarakan seminar, prakarya, dan program pelatihan untuk memperkuat standar perilaku organisasi, mengklarifikasi praktik yang diperbolehkan, dan mengatasi dilema etika potensial. Poin keempat, secara terbuka hadiahkanlah tindakan etis dan hukumlah yang tidak etis. Kita harus menilai bawahan dalam kaitannya dengan kode etik organisasi. Tinjau secara keseluruhan, secara terang-terangan, hadiahkan mereka yang bertindak secara etis, dan secara mencolok, hukumlah yang tidak melakukannya. Ini berguna untuk memberikan teguran maupun sebagai peringatan bagi karyawan-karyawan lain. Yang terakhir yaitu mekanisme perlindungan. Jadi cari mekanisme resmi sehingga semua orang dapat membahas dilema etika dan melaporkan perilaku tidak etis, bahkan tanpa rasa takut untuk mendapat hukuman. Ini mungkin mencakup mengidentifikasi penasihat etika, ombudsman, atau petugas etika untuk peran perantara. Jadi, etika organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku karyawan. Pentingnya memulai inisiatif etika dari puncak organisasi itu sangat ditekankan, karena manajemen puncak yang menekankan nilai-nilai etika cenderung menciptakan lingkungan di mana karyawan lebih mungkin mempraktikkan kepemimpinan yang etis. Penelitian juga menunjukkan bahwa nilai-nilai tekanan dari pembinaan organisasi dapat mempengaruhi niat karyawan untuk terlibat dalam perilaku etis maupun tidak etis. Budaya organisasi yang salah dapat memiliki dampak negatif pada perilaku etis karyawan. Dan sementara juga kepemimpinan yang etis dapat meningkatkan keberanian etis kelompok. Jadi pentingnya budaya etika dalam menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang masalah dianggap tidak etis juga ditingkatkan. Selain itu juga kesesuaian nilai-nilai etik karyawan dengan nilai-nilai departemen juga diakui sebagai faktor penting. Karyawan yang sejalan dengan nilai-nilai etika departemen, mereka lebih mungkin dipromosikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa budaya etika di organisasi itu bukan hanya berasal dari manajemen puncak ke bawah, tapi juga mengalir dari bawah ke atas, melalui kesesuaian nilai-nilai etika karyawan dengan nilai-nilai organisasi mereka. Ini juga menunjukkan bahwa pentingnya menciptakan budaya etika yang kokoh dan terintegrasi di seluruh tingkatan organisasi. Bagian ketiga yaitu mengembangkan budaya inovasi. Dan jadi sebenarnya kita bertanya-tanya bagaimana sebuah organisasi dapat menjadi lebih inovatif. Meskipun tidak ada rumus yang dijamin, beberapa karakteristik muncul berulang kali ketika peneliti mempelajari organisasi yang inovatif. Jadi sumber inovasi variabel struktur adalah suatu sumber potensial inovasi. Tinjauan komprehensif tentang hubungan struktur dan inovasi menghasilkan beberapa kesimpulan berikut. Kesimpulan pertama, yaitu struktur organik berpengaruh positif terhadap inovasi, karena mereka memiliki lebih sedikit diferensiasi vertikal, formalisasi, dan juga sentralisasi. Organisasi organik memfasilitasi fleksibilitas, adaptasi, dan perpaduan untuk mendapat adopsi inovasi lebih mudah. Kesimpulan kedua yaitu hadiah yang bersyarat berpengaruh positif terhadap inovasi. Itu jelas karena kreativitas dihargai dan perusahaan cenderung menjadi lebih inovatif, terutama ketika karyawan diberi umpan balik tentang kinerja mereka serta otonomi dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Kesimpulan ketiga, yaitu inovasi diberdayakan ketika ada sumber daya yang berlebih. Jadi memiliki berlimpahnya sumber daya memungkinkan organisasi untuk mampu membeli atau mengembangkan inovasi, juga menanggung biaya mengimplementasikannya dan juga menyerap kegagalan. Oke, itu saja materi dari saya dan seperti biasa terima kasih. Baik rekan-rekan, melanjutkan materi sebelumnya mengenai budaya dan perubahan organisasi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai apa itu perubahan. Perubahan adalah ketika segala sesuatunya berbeda dari sebelumnya. Terkadang perubahan tidak disebabkan oleh upaya orang-orang di dalam perusahaan, tetapi dikatalisasi oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali perusahaan yang itu bersifat baik ataupun buruk. Pada buku ini yang menjadi rujukan, penulis memberikan contoh faktor yang memaksa terjadinya sebuah perubahan di dalam perusahaan manufaktur smartphone dan gadget dunia, seperti Samsung, Apple, Vivo, Huawei, dan lain-lain, yang mana mereka berkompetisi memperebutkan pangsa pasar sehingga menimbulkan perubahan di dalam perusahaan masing-masing. Lalu, contoh lain dari perubahan ialah revolusi industri. Perubahan juga dapat terjadi disebabkan oleh beberapa peristiwa yang terjadi di dunia.
yang memicu akan terjadinya perubahan. Contohnya ketika pandemi COVID-19 menjadikan karyawan bekerja secara remote. Lalu, orang-orang lebih sering berbelanja secara online melalui e-commerce dan pengiriman barang melalui paket ke rumah menjadi lebih sering. Perusahaan seperti Zoom, DoorDash, dan Amazon mengalami peningkatan pendapatan dan margin keuntungan yang besar. Selanjutnya ialah faktor-faktor yang dapat memaksa terjadinya sebuah perubahan. Faktor yang pertama ialah sifat tenaga kerja. Dengan contoh, lebih banyaknya keberagaman budaya di dalam sebuah organisasi, populasi yang menua, peningkatan imigrasi dan outsourcing. Faktor yang kedua ialah teknologi, di mana terdapat contoh komputer dan perangkat genggam yang menjadi semakin lebih cepat, lebih murah, dan lebih banyak. Lalu, kemunculan dan pertumbuhan situs jejaring sosial atau sosial media yang dapat menimbulkan perubahan. Faktor yang ketiga ialah kondisi atau guncangan ekonomi, dengan contoh naik turunnya pasar perumahan global, keruntuhan sektor keuangan, resesi global. Faktor yang keempat ialah kompetisi, di mana terdapat contoh saing global, merger, konsolidasi, dan meningkatnya peraturan pemerintah mengenai perdagangan. Faktor yang kelima ialah tren sosial, di mana terdapat contoh meningkatnya kesadaran lingkungan pada masyarakat. Lalu faktor yang terakhir ialah politik dunia, di mana terdapat contoh adanya sikap sosial negatif terhadap bisnis dan eksekutif, lalu pembukaan pasar baru di seluruh dunia. Selanjutnya, sifat alami perubahan. Seringkali perubahan tidak direncanakan dan terjadi secara alami. Namun dalam situasi tertentu, perubahan diupayakan secara proaktif, disengaja, dan berorientasi pada tujuan untuk merealisasikan perubahan. Hal ini dinamakan perubahan terencana. Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur mobil yang memasang robotika canggih untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi, dan untuk mengantisipasi hambatan akan perubahan ini, karyawan dari perusahaan dikembangkan oleh program pelatihan penggunaan robotika tersebut. Lalu, terdapat istilah lain, yaitu istilah agen perubahan, di mana mereka bertanggung jawab dan memperlancar proses perubahan dalam sebuah organisasi. Mereka melihat masa depan organisasi yang belum diidentifikasi orang lain, mampu memotivasi, menciptakan, dan mengimplementasikan perubahan. Beberapa agen perubahan berusaha mengubah industri lama untuk mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan industri baru. Agen perubahan dapat seorang manajer, non-manajer, atau seorang karyawan lama atau baru, atau mungkin konsultan dari luar. Lalu, terdapat pembahasan mengenai penolakan terhadap perubahan. Di mana pada pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai agen perubahan yang bertugas untuk memberikan kejelasan, harapan, dan memotivasi karyawan untuk mengadopsi perubahan dalam jangka panjang. Tetapi banyak agen perubahan yang gagal karena anggota organisasi berusaha untuk menolak perubahan. Anggota organisasi seringkali menganggap perubahan sebagai sebuah ancaman dan mengatasinya dengan cara tidak memikirkannya atau malah meninggalkan organisasi. Resistensi atau hambatan dapat bersifat terbuka langsung ataupun implisit atau ditangguhkan. Relatif lebih mudah manajer untuk menangani hambatan terbuka dan langsung seperti keluhan dan ancaman mogok kerja. Sedangkan hambatan yang bersifat implisit dan ditangguhkan menjadi tantangan yang sulit bagi seorang manajer. Sumber-sumber penolakan terhadap perubahan terdapat dua sumber, di mana sumber yang pertama ialah sumber individu. Sumber individu terdiri dari kebiasaan, kebutuhan akan keamanan, faktor ekonomi, ketakutan akan hal baru yang tidak diketahui, dan hanya memproses dan memilih informasi yang sesuai dengan keinginan dan persepsi anggota organisasi. Lalu,
Sumber yang kedua ialah sumber organisasi, di mana terdapat kelembaban organisasi atau kecenderungan organisasi tersebut untuk menolak perubahan. Lalu yang kedua ialah fokus terhadap perubahan yang terbatas. Ketiga, ancaman terhadap keahlian. Keempat, ancaman terhadap mapannya kekuasaan atau status kekuasaan. Maka dari itu, terdapat beberapa tindakan dalam mengatasi penolakan terhadap perubahan. Yang pertama ialah komunikasi yang baik. Kedua, meningkatkan partisipasi dalam membuat sebuah perubahan. Ketiga, membangun dukungan dan komitmen antar anggota organisasi di dalam sebuah perubahan. Keempat, mengembangkan hubungan yang positif. Kelima, menerapkan perubahan secara adil. Keenam, manipulasi dan kooptasi. 7. Memilih orang yang menerima perubahan. Kedelapan, ialah taktik pemaksaan. Di dalam diskusi tentang penolakan tidak akan lengkap tanpa adanya politik perubahan. Karena perubahan selalu mengancam status quo secara inheren yang menyiratkan aktivitas politik. Perubahan mungkin berasal dari agen perubahan luar, karyawan baru dalam organisasi yang kurang memiliki status quo atau kekuasaan quo, atau manajer yang sedikit di luar struktur kekuasaan. Manajer yang telah lama bekerja di suatu organisasi dan telah mencapai posisi senior di dalam hierarki seringkali menjadi hambatan utama di dalam melakukan perubahan. Selanjutnya ada pendekatan dalam mengelola perubahan organisasi. Pendekatan untuk mengelola perubahan organisasi sekarang, kita beralih ke beberapa pendekatan untuk mengelola perubahan itu, yaitu ada model 3 langkah klasik Lewin, rencana 8 langkah Kotler, penelitian tindakan, dan pengembangan organisasi. Yang pertama ada model 3 langkah Lewin, yaitu ada unfreezing, movement, dan rephrasing. Yang pertama itu ada unfreezing. Unfreezing itu artinya mencairkan status quo. Nah, Lewin ini mengibaratkan ini sebagai es agar bisa dilebur. Ini adalah langkah awal di mana tujuan utamanya adalah mengubah sikap, keyakinan, atau perilaku yang sudah ada. Selanjutnya ada movement, yaitu bergerak menuju keadaan akhir yang diinginkan. Hal ini bisa melibatkan pengenalan ide, lalu pendekatan baru, dan ataupun struktur baru. Nah, selanjutnya yang terakhir ada rephrasing, yaitu langkah terakhir untuk membakukan kembali perubahan agar menjadi permanen. Yang kedua ada rencana 8 langkah Kotter. John Kotter mengembangkan 3 model langkah Lewin untuk menciptakan pendekatan yang lebih rinci dalam menerapkan perubahan. Yang pertama ada membangun rasa urgensi dengan menciptakan alasan yang kuat mengapa perubahan itu perlu dilakukan. Yang kedua adalah membentuk koalisi yang mempunyai kekuatan yang cukup untuk memimpin perubahan. Yang ketiga ada menciptakan visi baru untuk mengarahkan perubahan dan menggerakkan strategi pencapaian visi tersebut. Yang keempat ada komunikasi visi ke seluruh organisasi. Yang kelima ada memberdayakan orang lain untuk bertindak berdasarkan visi tersebut dengan menghilangkan hambatan terhadap perubahan dan menolong pengambilan resiko dan pemecahan secara kreatif. Yang keenam ada merencanakan, menciptakan, dan menghargai kemenangan jangka pendek yang menggerakkan organisasi menuju tujuan visi yang baru. Yang ketujuh ada mengkonsolidasi perbaikan, menilai perubahan, melakukan penyesuaian yang memerlukan program baru. Yang terakhir ada memperkuat perubahan dengan menunjukkan hubungan antara perilaku baru dan keberhasilan organisasi. Jadi, 4 langkah pertama Kotter tadi pada dasarnya mengekstrapolasi terhadap pencairan atau unfreezing dari teori Lewin. Langkah 5, 6, dan 7 melambangkan gerakan atau movement, dan langkah terakhir adalah membakukan kembali atau refreezing. Jadi, kontribusi Kotler terletak pada penyediaan panduan yang lebih rinci bagi para manajer dan agen perubahan agar berhasil menerapkan perubahan. Selanjutnya ada penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah proses perubahan yang didasarkan pada pengumpulan data secara sistematis dan pemilihan tindakan perubahan berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh data yang dianalisis. Nah, nilainya ini adalah dalam menyediakan metodologi ilmiah untuk mengelola perubahan yang direncanakan.
Jadi, penelitian tindakan ini terdiri dari 5. Yang pertama ada diagnosis, yang kedua ada analisis. Diagnosis diikuti dengan analisis, yaitu masalah apa yang menjadi fokus orang, pola apa yang tampaknya diambil dari permasalahan ini. Agen perubahan menyatukan informasi ini menjadi perhatian utama, area masalah, dan tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga ada umpan balik, yaitu membutuhkan berbagi dengan karyawan apa yang telah ditemukan dari langkah pertama dan langkah kedua. Yang keempat ada tindakan, yaitu karyawan dan agen perubahan melaksanakan tindakan spesifik yang telah mereka identifikasi untuk mengatasi masalah bersama-sama. Yang kelima ada langkah evaluasi, yaitu langkah terakhir sesuai dengan landasan ilmiah penelitian adalah evaluasi efektivitas rencana tindakan dengan menggunakan data awal yang telah dikumpulkan sebagai tolak ukur. Jadi, penelitian tindakan ini memberikan 2 manfaat spesifik. Yang pertama ada fokus pada masalah. Agen perubahan secara objektif mencari masalah dan jenis masalah menentukan tindakan dan perubahan. Yang kedua, ada manfaat dari penelitian tindakan adalah menurunkan resistensi. Karena penelitian tindakan melibatkan karyawan secara menyeluruh dalam prosesnya. Hal ini mengurangi penolakan terhadap perubahan. Kemudian ada pengembangan organisasi. Pada dasarnya, pengembangan organisasi adalah upaya terencana yang dilakukan di tingkat organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan memungkinkan organisasi untuk mencapai sasaran strategisnya. Proses pengembangan organisasi adalah suatu bidang interdisipliner yang didukung berbagai bidang keilmuan seperti psikologi, budaya, inovasi, ilmu sosial, pendidikan, human resource management, change management, organization behavior, dan analisis, serta desain research. Proses melibatkan berbagai tahap jangka panjang seperti peningkatan efektivitas organisasi, penyelesaian masalah, dan perbaikan kinerja organisasi. Kemudian ada pengembangan antar kelompok. Pengembangan antar kelompok adalah intervensi pembangunan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja antar kelompok. Hubungan kerja yang lebih baik berarti mengenal anggota kelompok dengan lebih baik, serta apa yang mereka lakukan dengan cara mereka bekerja. Hal ini mengarah pada pemahaman yang lebih baik, komunikasi dan interaksi yang lebih berkualitas, dan hubungan yang lebih baik satu sama lain. Pengembangan antar kelompok mirip dengan membangun tim. Dengan satu perbedaan utama, membangun tim berfokus pada anggota dalam suatu kelompok, sedangkan pengembangan antar kelompok berfokus pada membangun tim antar kelompok. Kemudian ada penyelidikan apresiatif adalah proses yang memberi energi dan inklusif yang dibutuhkan kreativitas melalui seni pendidikan positif. Hal ini membangun keterampilan baru dalam individu dan kelompok. Mengembangkan kepemimpinan baru, mendorong budaya pendidikan, dan membantu menciptakan visi dan tujuan bersama dengan membangun nilai-nilai dan inti kekuatan organisasi. Keterlibatan penyediaan apresiatif dirancang dan disampaikan dengan cermat menggunakan proses 5D yang terdiri dari define, discover, dream, design, dan destiny. Tidak seperti model perubahan lain yang memiliki titik awal dan akhir yang berbeda. Proses penyelidikan apresiatif bersifat siklus dan mengundang eksplorasi berkelanjutan terhadap peluang baru dan pembelajaran pertumbuhan dan inovasi. Kemudian ada paradoks perubahan, pertama kali diungkapkan oleh Dr. Arnold Bisser pada tahun 1970. Teori perubahan yang paradoks telah menjadi slogan yang sering digunakan dalam pembinaan dan terapi. Meskipun demikian, teori perubahan yang paradoks merupakan sebuah diktum yang cukup terkenal dalam bidang pembinaan, terutama oleh para pembina yang terlibat dalam pembinaan transformatif, yang berakar pada konsep psikologis bersama. Oleh karena itu, menurut saya patut untuk diselidiki apakah ini hanyalah sebuah pepatah bijak atau sebuah lensa praktis untuk perubahan. Di sini saya akan membacakan studi kasus mengenai Sports Direct. Sports Direct, Peritel atau Peritel perlengkapan olahraga terbesar di Inggris, mendapat sorotan karena praktik kerja yang dipertanyakan, mencerminkan budaya ketakutan yang diduga mendukung kesuksesan perusahaan. Sistem peringatan 6 teguran yang ketat diterapkan untuk kesalahan kecil hingga absensi sakit, menciptakan lingkungan di mana karyawan bekerja dalam ketakutan kehilangan pekerjaan. Investigasi parlemen menyimpulkan bahwa budaya ini memungkinkan perlakuan tanpa martabat terhadap karyawan.
Kontrol yang ketat juga terlihat dalam pengecekan keamanan dan penggeledahan di akhir shift. Meskipun sulit diketahui apakah ini mencerminkan sub budaya gudang atau domain perusahaan, jelas ada dampak negatif pada kesehatan dan keselamatan karyawan. Pendiri perusahaan, Mike Ashley, setuju untuk menyelidiki masalah ini, menunjukkan bahwa perubahan budaya harus didorong dari level kepemimpinan untuk mengatasi isu-isu tersebut. Dari studi kasus tersebut, timbul berbagai pertanyaan yang akan kita jawab pada hal ini. Yang pertama yaitu bagaimana kita menggambarkan budaya di gudang Sports Direct dan bagaimana budaya ini dapat menjadi kemampuan bagi organisasi. Jadi, budaya di gudang Sports Direct dapat dijelaskan sebagai budaya ketakutan yang didorong oleh sistem peringatan 6 teguran. Budaya ini dapat menjadi kemampuan bagi organisasi dalam arti bahwa ketakutan dapat menghasilkan kedisiplinan yang sementara, tetapi dapat menghambat kreativitas, inovasi, dan juga kepuasan karyawan dalam jangka panjang. Budaya ini mungkin memberikan kepatuhan, tetapi dengan biaya tinggi terhadap kesejahteraan dan motivasi karyawan. Selanjutnya pertanyaan kedua mengenai apa yang dikatakan studi kasus ini kepada Anda tentang 6 karakteristik budaya organisasi di Sports Direct. Studi kasus ini menggunakan 6 karakteristik budaya organisasi di Sports Direct. Budaya tersebut mencakup ketakutan, kontrol ketat, eksploitasi, kurangnya keadilan, ketidaksetaraan, dan juga dampak pada kesehatan dan keselamatan. Sistem peringatan yang keras menciptakan atmosfer ketidakpastian dan tekanan. Sementara pengawasan yang ketat dan perlakuan tidak adil terhadap pekerja mencerminkan kurangnya keadilan dan ketidaksetaraan di tempat kerja. Lalu pertanyaan ketiga mengenai dengan banyaknya toko dan karyawan, bagaimana Anda mengubah budaya organisasi di Sports Direct? Menurut Anda, tindakan apa yang harus dilakukan oleh Sports Direct? Jadi, untuk mengubah budaya organisasi di Sports Direct, beberapa tindakan perlu diambil. Yang pertama yaitu pemimpin perusahaan termasuk pendirinya harus memimpin perubahan budaya dengan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Dan pengawasan eksternal juga dan pemeriksaan independen dapat membantu memastikan implementasi perubahan. Perlibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan mendengarkan keluhan mereka akan memberikan rasa kepemilikan dan juga keterlibatan yang lebih besar. Revisi kebijakan seperti menggantikan kebijakan 6 kali mogok kerja dengan pendekatan yang lebih adil juga diperlukan untuk menciptakan budaya yang mendukung kesejahteraan dan produktivitas kerja. Oke, berikut ini adalah kesimpulan dari bab ini. Budaya organisasi memiliki dampak signifikan pada efektivitas, perilaku anggota, dan respon terhadap perubahan. Nilai, keyakinan, dan asumsi membentuk budaya yang unik. Meskipun dapat mirip, subkultur bisa muncul dalam sebuah organisasi. Budaya awalnya diprakarsai oleh pendiri dan diteruskan oleh manajemen puncak serta dipelajari oleh karyawan melalui praktik sosialisasi. Budaya mempengaruhi efektivitas melalui iklim yang mencerminkan nilai. Pemimpin dituntut untuk mengembangkan budaya positif, etis, dan inovatif. Perubahan organisasi adalah tantangan yang memerlukan manajemen proaktif, penanganan penolakan, navigasi politik, dan pengelolaan proses perubahan. Meskipun alat tersedia, tidak ada solusi yang instan, dan transformasi budaya serta manajemen perubahan adalah perjalanan yang terus berkembang.